Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Magret.vlog. Nah, saya sekarang lagi berada di depan toko Tres Aquatic. Hari ini cuacanya mendung banget kalau kayak teman-teman lihat. Maka dari itu, karena perubahan cuaca kayak gini, saya akan membahas satu alat yang benar-benar muktahir untuk kesehatan dan kesenangan ikan Anda, yaitu heater. Nah, kalau ikan lagi pergantian musim gini, biasanya ikan suka sakit, kayak gini nih. Tapi dia sih sehat-sehat aja. Yuk kita masuk ke tokonya. Nah teman-teman, kita udah berada di dalam toko Tres Aquatic. Nah kalau misalnya lagi cuaca mendung gini, cuaca yang bergantian dari musim kemarau, dari musim panas ke musim penghujan begini, kita harus stok obat yang namanya pomade. Jadi pomade ini gunanya banyak banget. Nah pomade ini ada yang asli sama yang nggak asli. Nah kalau yang asli bisa beli di toko Tres Aquatic atau di Tokopedia-nya juga. Tres Aquatic juga ya? Tres Aquatic juga, atau di Tokopedia-nya Mike Good Stuff, oke? Oke, kembali lagi ke heater. Apa itu heater? Jadi heater itu sangat diperlukan dalam memelihara ikan hias maupun air tawar dan air laut agar ikan Anda terbebas dari penyakit. Nah, sebenarnya heater itu apa sih? Kalau bagi orang yang udah pelihara ikan udah cukup lama atau udah hobi ikan cukup lama, pasti ini sangat sangat common, teman-teman pasti udah tahu. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, heater itu adalah alat pemanas yang bisa menaikkan suhu air akuarium Anda dengan tenaga listrik. Ini kayak gini bentuknya. Nah, itu secara umum pengertian heater. Dalam memelihara ikan hias, pasti kita mau membuat akuarium ini sesuai dengan habitat aslinya, maupun secara keadaan dan maupun secara suhunya, agar paling nggak ikan hias kita mudah beradaptasi dan tidak stres. Nah, suhu akuarium itu paling nggak sama dengan tempat dia hidup. Dalam kasus ini, arwana itu paling suka hidup di antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Nah, pas ikan ini datang, makanya proses aklimasi itu juga sangat penting supaya tidak terjadi shock suhu yang begitu besar. Jadi secara singkat, fungsi heater itu adalah tujuannya untuk menstabilkan air, dimana kalau suhu air itu menurun, tugas heater adalah menaikkan suhu air tersebut. Sehingga kayak waktu di musim hujan datang kayak begini, yang pada dasarnya biasanya suhu cenderung lebih dingin atau rendah, heater itu sangat dibutuhkan. Nah kalau pada musim kemarau yang biasanya cenderung cuacanya lebih stabil, biasanya kita nggak perlu pakai heater ini. Kecuali kalau ikan Anda mengalami masalah atau penyakit. Jadi selain menstabilkan suhu air, tadi seperti saya bilang, heater ini juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah kadang orang-orang juga salah persepsi, kadang-kadang ikan kita nggak mau makan dan dikasih heater, terus ikannya langsung mau makan. Sebenarnya yang terjadi adalah bukan heaternya yang menyebabkan ikan itu mau makan, tetapi ketika dipasang heater itu kemungkinan penyakit yang terdapat pada ikan itu sembuh dan akhirnya dia segeran dan akhirnya mau makan gitu. Jadi sebenarnya penyakit apa aja sih yang bisa sembuh dari heater? Ada banyak banget penyakitnya yang kita bisa sembuhkan dengan heater. Yang di otak kepala saya ada 5. Jadi dari macam-macam jenis jamur-jamuran. Jadi jamur putih, jamur hitam, jamur kapas, cloudy eye, itu bisa sembuh semua. Dan juga kita bisa nyembuhin kembang sisik, kita bisa nyembuhin masalah kembung atau pencernaan. Nah sekarang kan teman-teman udah paham secara singkat fungsi heater itu apa. Mari kita ngelihat gimana sih sebenarnya cara menggunakan heater yang baik dan benar. Nah kemarin itu saya udah buat polling tentang heater ini. Dan kalau dilihat dari responnya itu paling banyak pertanyaannya adalah sebenarnya berapa watt yang dibutuhkan. Maksudnya berapa watt heater bisa dipakai untuk akuarium ukuran berapa gitu. Itu pertanyaan yang paling dalam. Nah maka dari itu kita akan menjawab pertanyaan itu dulu. Sebenarnya secara singkat itu kalau saya nggak pakai rumus, tapi sesuai dengan pengalaman biasanya saya pakai seperti ini. 100 watt itu biasa saya pakai untuk 100 sampai 150 liter.
150 watt biasanya saya pakai untuk 150 liter sampai 250 liter. 200 watt saya biasanya pakai 250 sampai 350 liter. Dan 300 watt biasanya saya pakai 350 sampai 500 liter volumenya. Nah, cara ngitung volume air itu gampang banget. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau misalnya contohnya akuarium teman-teman 1 meter dikali 60 cm dikali 50 cm, volumenya adalah 300 liter. Nah, kalau 300 liter biasanya saya pakai yang 200 watt. Nah, tapi biasanya saya juga pakai rumus yang saya rumuskan sendiri, atau bukan saya rumuskan sendiri, sebenarnya rumus ini ada di literatur. Biasanya saya pakai 3 watt per 4 liter air. Jadi misalnya tadi 300 liter air, ya saya 300 liter dibagi 4 dikali 3. Jadi saya butuh watt 225 ya, which is yang heaternya kurang lebih 200 watt gitu. Nah, tapi sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi watt apa yang harus kita gunakan di akuarium kita. Contohnya misalnya sebenarnya 100 watt itu buat akuarium 1,5 meter biasanya bisa cukup. Dengan catatan udara itu nggak keluar, jadi tutupnya kita tutup rapat dan segala macam. Jadi ada faktor lainnya juga, kalau misalnya kita pakai heater di ruangan yang memang dasarnya udah dingin, jadi di luar akuariumnya udah dingin. Nah, pakai 100 watt itu biasanya nggak mungkin cukup, karena misalnya ada pertukaran udara keluar sama udara environment-nya juga udah dingin. Nah, kalau ada faktor-faktor lain itu teman-teman bisa naikin wattnya ke yang lebih tinggi gitu. Sekarang kita mau membahas kira-kira masalah apa yang teman-teman alami pada saat menggunakan heater. Nah, ada yang nanya, "Bang, sebenarnya heater pada anakan itu harus atau enggak?" Nah, kalau di sini kita lihat di Tres Aquatic ini anakannya semua dikasih heater. Sebenarnya kalau saya bilang, kalau saya pribadi, itu saya nggak mementingkan heater untuk anakan gitu loh. Karena biasanya kan heater kita pakai untuk menyembuhkan penyakit. Nah, kenapa kadang-kadang orang suka pakai heater untuk ikan anakan? Karena dengan suhu air yang lebih tinggi, yang lebih hangat, biasanya sistem pencernaan makanan itu bisa naik, bisa jadi lebih cepat. Jadi dengan adanya heater, ikan-ikan yang anakan yang kecil ini, ikan partaian ini akan lebih banyak makannya dibanding kalau nggak pakai heater. Jadi tujuannya penting atau nggak pentingnya itu jawabannya penting kalau kalian mau memaksa atau mau mengejar pertumbuhan dari ikan kecil itu. Tapi kalau teman-teman di rumah melihara ikan, misalnya beli dari Tres 1 ekor atau beli dari saya 1 ekor dan dipelihara di single tank, menurut saya heater itu nggak diperlukan karena kecenderungan ikan kecil itu makannya rakus gitu, tetap rakus. Nah, jadi penting nggak penting dalam anakan ini teman-teman bisa nilai sendiri. Lanjut, sebenarnya kalau gitu Bang, kalau gitu penting nggak sih nyalain heater untuk ikan yang ukuran gede gitu loh? Nah, ini jawabannya penting dan nggak penting lagi. Nah, teman-teman harus bisa membedakan. Jadi ada banyak faktor ya. Jadi kadang-kadang pertama kita harus lihat kita tinggal di mana. Terus kita harus tahu juga kita letakkan akuarium itu posisinya di mana, di outdoor kah atau di indoor kah. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin kalau kita pelihara ikan di puncak atau di Cianjur tempat Rona berada, atau dibandingkan sama di Jakarta yang suhunya panas, ya tentu kalau di Cianjur pasti kita akan membutuhkan heater untuk menstabilkan suhu air supaya range-nya itu di 27 sampai 29 derajat sesuai dengan keinginan si arwana ini. Tapi kalau misalnya kita pelihara di Jakarta yang suhunya memang sudah panas, menurut saya heater itu tidak perlu digunakan gitu loh. Nah, kedua kita juga harus lihat nih tempat kita pelihara di mana. Kalau di outdoor yang posisinya kena matahari dan benar-benar panas, kalau teman-teman kasih heater lagi, teman-teman bisa bayangin nggak tuh? Kayak ikan teman-teman bisa jadi super panas dan mungkin bisa akhirnya matang gitu loh. Jadi penting nggak pentingnya itu kita juga harus tahu kita tuh tinggal di mana, posisi akuariumnya di mana. Nah, contoh ketiga lagi, penting atau nggak penting itu kita harus lihat apakah ruangan kita ber-AC nih. Kalau teman-teman lihat di sini kan ruangannya ber-AC nih. Nah mungkin dengan nyalanya AC ini suhu ruangan itu akan jadi rendah banget dan mempengaruhi suhu di akuarium. Nah, makanya mungkin di sini di Tres Aquatic juga digunakan heater supaya suhunya stabil. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya apakah heater itu penting atau nggak penting, sebenarnya teman-teman harus kembali lagi lihat sesuai kebutuhan masing-masing gitu loh. Tapi kalau
teman-teman ikannya sakit, menurut saya ya penting banget. Karena dengan suhu yang tinggi, misalnya di 30 derajat sampai 32 derajat Celcius, biasanya jamur-jamur yang menyebabkan penyakit itu mati. Dan biasanya dengan suhu yang tinggi itu, masalah pencernaan pada ikan bisa dieliminasi gitu loh jadi ya. Nah terus ada satu lagi hal yang penting kalau kita pakai heater itu, misalnya akuarium ini butuh heater di 200 watt tadi sesuai hitungan kita. Biasanya saya pakai heater itu 2 biji. Jadi kita pecah. Karena kalau misalnya kita pakai satu, misalnya ada bermasalah pada termostatnya. Jadi ini heater itu punya termostat teman-teman. Kan teman-teman bakal putar sesuai dengan suhu yang teman-teman mauin kan. Nah nanti kalau misalnya suhu itu belum tercapai, biasanya lampu ini nyala. Soalnya ada yang nanya juga nih di Instagram, lampu ini kenapa suka nyala mati, heater saya rusak ya? Sebenarnya enggak, kalau misalnya lampu ini udah mati, berarti suhu yang teman-teman atur di sini udah tercapai. Nah bayangin kalau misalnya teman-teman pakai satu heater doang, udah gitu teman-teman taruh di akuarium teman-teman, wattnya gede nih, dan termostatnya tiba-tiba ngedol. Jadi suhunya mungkin udah sampai di 32 derajat, terus dia nggak mati, terus tiba-tiba nyala terus. Nah ikan teman-teman bisa mateng sekalian kerembus gitu kan. Makanya saya selalu taruh 2 supaya kalau yang satunya itu error, paling nggak ini wattnya watt kecil. Jadi suhunya nggak akan melampaui batas gitu. Jadi itu cara saya menggunakan heater supaya safety gitu loh. Nah terus teman-teman juga harus perhatiin kadang-kadang kita kalau nggak hati-hati heater ini tuh bisa pecah, bisa retak, bisa ada yang bocor ke dalamnya. Nah itu bisa mengalirkan aliran listrik ke dalam akuarium teman-teman. Nah kalau misalnya itu terjadi, ikan teman-teman bisa dead lama-lama gitu loh. Nah sekarang kapan sebenarnya heater ini tidak boleh digunakan? Jadi walaupun banyak penyakit yang bisa disembuhkan pakai heater, ada downside-nya juga. Misalnya teman-teman mengalami penyakit yang disebut dengan kembung. Memang benar dengan memakai heater itu pencernaan bisa disembuhin, bisa metabolic rate bisa dinaikin gitu. Tapi kalau misalnya ikan teman-teman mengap-mengap, tidak disarankan menggunakan heater. Jadi kalau misalnya temperatur itu naik, biasanya lebih hangat, selalu kadar oksigen yang terlarut atau terikat dalam air itu menurun. Suhunya dibandingkan dengan yang tinggi, jadi hangat sama dingin itu, biasanya yang dingin itu lebih banyak kadar oksigennya. Makanya kita kalau pakai heater itu biasanya bisa merendahkan kadar oksigen. Nah kalau kadar oksigennya rendah dan ikan teman-teman mengap-mengap, bisa menyebabkan kematian. Karena lama-lama oksigen yang dimasukin dalam ikan itu di air itu nggak ada gitu. Lama-lama habis nafas kayak orang sesak nafas aja, dan lama-lama tambah lemes, malah tambah mati. Cara mengatasinya bisa banyak, jadi kita bisa pakai pompa yang akhirnya inlet airnya kita membuat kucuran di dalam permukaan airnya. Nah kita bisa juga pakai aerator supaya ada gelembung udara. Nah sebenarnya gelembung udara atau kucuran itu yang masuk ke dalam air itu, gelembungnya itu bukan yang menciptakan oksigennya, tapi adalah si gelembung itu kan kalau dinyalain kan naik ke atas dan menyebabkan permukaannya bergoyang. Nah saat permukaannya bergoyang itu sebenarnya ada terjadi pertukaran gas. Jadi yang membuat kadar oksigen terlarut lebih banyak itu adalah pergoyangan pada permukaan airnya. Jadi teman-teman bisa akalin sendiri gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang kucuran air itu kan membuat itu goyang. Nah akan menjadi pertukaran gas exchange. Aerator juga membuat permukaannya bergoyang, maka akan terjadi gas exchange. Jadi pada intinya dengan gas exchange yang maksimal itu kadar oksigen akan lebih banyak gitu loh. Jadi teman-teman bisa memadukan antara heater dan aerator juga kalau teman-teman ikannya kembung dan mengap-mengap. Hal terakhir yang sering banget teman-teman lakukan dalam menggunakan heater itu, biasanya teman-teman menggunakan heater dengan suhunya itu yang terlalu panas. Jadi dengan terlalu panasnya suhu ini, biasanya ikan itu bisa menjadi bengkok, jadi es bentuknya kalau dari atas. Bisa jadi es, bisa jadi seperti ini nih gitu. Jadi itu bisa disebabkan oleh pencernaan yang kurang baik, dari makanan yang tidak tercerna, tapi sebenarnya bisa juga dari heater. Nah kesalahan lainnya teman-teman kalau pakai heater itu, biasanya teman-teman yang menyalakan heater ini 24 jam tanpa tahu sebenarnya ikan ini butuh heater atau enggak, sehingga
bakteri-bakteri yang tadinya harusnya mati di suhu 30 sampai 31 derajat itu menjadi lebih kuat karena sudah terbiasa kena panas gitu. Jadi once ikan ini sakit dan sudah terbiasa pakai heater, teman-teman pakai heater, jadi lebih lama sembuhnya gitu. Itu kesalahan yang sering dilakukan. Nah, ada lagi kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika teman tanning ikan ini, lampu dari tanning itu kan udah menimbulkan kenaikan suhu, udah jadi lebih panas. Nah, teman-teman pasangin heater lagi, ya udah ikannya gosong, nggak akan merah, bisa jadi es, kepala bisa mati gitu. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang very common. Nah, sekarang terakhir sebelum kita tutup konten ini, sebenarnya di Instagram itu selalu ditanyakan merek heater apa sih sebenarnya yang recommended. Saya nggak bisa bilang yang mana yang paling bagus dan mana yang paling jelek, karena dalam hidup saya selama saya main arwana, saya cuma pernah pakai 2 heater doang. Menurut saya yang terbagus adalah tentunya merek Ehem. Nah, ini dari Jerman. Harganya lumayan pricey. Ini harganya kalau nggak salah, kalau di toko ini 695.000 untuk 200 watt. Nah, kalau saya lagi bokeh, sebenarnya bukan bokeh sih, di tempat saya kan lama-lama akuariumnya banyak. Saya pakai merek kedua yang lebih saya percaya, yaitu merek Atman. Kita lihat sambil lihat ya teman-teman di Tokped, Atmannya, merek Atman ini berapa ya? Nih. Nah, kalau si merek Atman itu, kok nggak ada Atman nih coy? Oh, nah kalau si Atman ini 200 watt itu harganya cuma 100.000. Jadi kalau si ini memang 6 kali lipat. Tapi keduanya ini menurut saya sama-sama bagus. Cuman kalau kelemahannya Atman ini biasanya setelah beberapa bulan kadang termostatnya suka rusak. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya udah mencapai suhu tertentu, dia ada otomatisnya untuk mati sendiri, itu suka rusak. Dan kadang-kadang setelah beberapa bulan juga suhunya ini heaternya rusak dan nggak bisa naikin suhunya lagi. Jadi nyala tapi sebenarnya nggak ada fungsinya gitu. Jadi dua merek itu yang bagus untuk digunakan. Nah, sekian pembahasan tentang heater. Semoga teman-teman belajar hal yang baru kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, dan teman-teman yang punya pengalaman lainnya atau rekomendasinya bisa tulis di komen, atau teman-teman punya kalau teman-teman punya teman yang suka bertanya, atau kalau teman-teman punya teman yang punya pertanyaan tentang heater, atau dia nggak tahu gimana cara pakai heater, atau dia bingung tentang heater, teman-teman bisa share video ini langsung dan saling berbagi, itu bagus. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.